Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Karena hanya Dialah Allah yang patut kita sembah. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi di mana kami anak-anak Tuhan dari tempat kami masing-masing kami berada, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, layakan kami untuk boleh menyembah, mengagungkan Engkau dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Di dalam kekudusannya. Mari kita rasakan setiap hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah
Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Ya Bapak Ibu bersyukur hari ini kita boleh bersukacita bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Haleluya. Dengan baik tepuk tangan sambil berdiri kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
bersama-sama. Mari nyanyikan pujian terima sukacita surga. Kita bertepuk tangan bersama-sama, kita terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi kita terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan mengubahkan hidup setiap kita. Sungguh hanya Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap musim kehidupan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hatimu bersama-sama. Dia Allah yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dari hatimu, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena waktu dan bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan, bersama umat-Mu, kami boleh menikmati ibadah kami, persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami menikmati jamuan firman Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah memuji Engkau, sudah menaikkan pengagungan bagi Engkau. Dan sebelum kami juga menikmati perjamuan kudus, kami boleh menikmati perjamuan firman yang boleh bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini.
Kami berterima kasih untuk segala pengorbanan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib untuk boleh menolong kami, untuk boleh melawat kami, untuk boleh memerdekakan kami, untuk boleh menyelamatkan setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, memberkati kami, dan terus memberikan pertumbuhan rohani kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik, sehingga sampai saat ini kita boleh tetap mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan di dalam Surat Titus pasal yang kedua, Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Surat Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan tema dari khotbah pada pagi hari ini, yaitu mempraktekkan ajaran sehat melalui perbuatan baik. Mempraktekkan ajaran sehat melalui perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali memikirkan secara terpisah bagaimana orang memiliki ajaran yang sehat, ajaran yang baik, doktrin yang baik, tetapi perbuatan yang tidak baik. Ada orang yang memikirkan hanya yang penting perbuatan baik, tidak perlu belajar ajaran yang sehat, ajaran yang baik, doktrin yang baik. Nah, maka kita perlu memikirkan dari surat Titus pasal yang kedua ini, saya ingin bersama-sama kita memikirkan sebenarnya ajaran yang sehat dengan perbuatan baik itu tidak pernah terpisah. Doktrin yang baik, doktrin yang sehat dengan perbuatan baik itu tidak pernah terpisah. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan kepada Titus sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala, sebagai seorang yang melayani Tuhan, untuk dapat mempraktekkan ajaran sehat itu melalui perbuatan baik. Karena memang bagaimanapun kekristenan itu outputnya adalah perbuatan baik. Bagaimanapun orang akan melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, itu menjadi ukuran bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kasih itu menjadi bagian yang terpenting untuk terus dinampakkan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Bapak gereja yang bernama Martin Luther mengatakan, mengomentari tentang surat Titus ini. Dia mengatakan surat ini adalah sebuah surat pendek karena hanya berisi 3 pasal. Tetapi surat ini begitu berisikan intisari ajaran Kristen dan disusun dalam suatu gaya yang mengagumkan. Sehingga surat ini berisi semua yang sangat diperlukan bagi pengetahuan dan kehidupan orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu,
nanti boleh membaca dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Hanya sedikit saja, 3 pasal. Tetapi 3 pasal ini syarat berisikan intisari kekristenan. Bagaimana di dalam surat Paulus kepada Titus ini berisi semua yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana seorang Kristen bisa memahami bagaimana kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Ajaran-ajaran yang sehat, praktek hidup kekristenan yang baik itu diajarkan Paulus melalui suratnya kepada Titus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat di peta peta dari Pulau Kreta. Ya, peta dari Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini sebenarnya kalau kita mau bandingkan, ya, Pulau Kreta ini luasnya sekitar 8.336 km persegi. Kalau saya ingin membandingkan, bandingkan dengan Pulau Bali, memang lebih besar dari Pulau Bali. Pulau Bali itu 5.780 km persegi, jadi selisih 3.000 km persegi. Ya, jadi hampir satu setengah Pulau Bali. Nah di Pulau Kreta itu Titus ditinggalkan oleh Paulus untuk melayani orang-orang Kristen atau gereja-gereja yang ada di Pulau Kreta. Pada waktu itu ada sekitar 90 sampai 100 kota yang ada di Pulau Kreta, yang bertumbuh di Pulau Kreta, yang muncul di Pulau Kreta. Nah, ada beberapa gereja yang mulai ada di berbagai wilayah di kota-kota yang ada di Pulau Kreta. Maka Titus tinggal di Pulau Kreta untuk melayani gereja-gereja yang ada di Pulau Kreta. Nah, maka di surat Titus ini nanti kita akan melihat bagaimana seorang penatua, ya kriteria seorang penatua, kriteria seorang pelayan gereja, pelayan Tuhan, ya, lalu kehidupan sosial yang ada, kehidupan berjemaat dan lain sebagainya itu diatur dengan sangat baik di dalam surat Titus. Nah, kalau kita melihat ya, bagaimana ajaran sehat yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk menyatakan sebuah perbuatan baik melalui praktek ajaran sehat itu, maka di dalam surat Titus ini diajarkan bagaimana seseorang itu di pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya, secara singkat saya ingin kita melihat di dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu adalah bentuk sebuah praktek kehidupan di dalam keluarga, di dalam sosial, bagaimana orang Kristen itu harus hidup. Di ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Lalu yang ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Praktek kehidupan yang diberikan oleh Paulus kepada Titus supaya menasehatkan, mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Yang pertama kepada seorang laki-laki yang tua, artinya laki-laki yang lebih dewasa. Supaya mereka hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini yang diajarkan. Yang kedua, kategori perempuan. Ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, kriteria yang kedua yang dinasehati adalah bagaimana seorang perempuan tua, artinya perempuan-perempuan yang lebih dewasa, dianjurkan untuk dapat
menjadi seorang mentor, seorang pembimbing bagi perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar mereka, di keluarga mereka. Maka orang-orang yang sudah senior harusnya hidup di dalam kehidupan yang suci, kehidupan yang bijak, pandai mengatur rumah tangga, rajin, baik, taat kepada suami. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ini sebuah aplikasi yang tidak boleh tidak dalam kehidupan kekristenan. Sebagai laki-laki yang sudah, maksudnya sudah senior, untuk mengajarkan kepada orang-orang muda di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Ya, ayat yang keenam. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan ayat yang ketujuh. Ini menjadi satu perintah khusus untuk Titus. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Yang kesembilan, ayat yang kesembilan adalah untuk hamba-hamba. Ini ada dalam situasi seorang pegawai ya, dalam hubungan sosial dengan bos ya, atau pimpinan atau atasan. Dikatakan di ayat yang ke-9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. 10, jangan curang. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Nah, dalam kategori yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui Titus, bagaimana ada orang-orang laki-laki yang tua, seorang laki-laki dewasa, ya, atau perempuan-perempuan yang dewasa, dianjurkan untuk bagaimana hidup sesuai dengan ajaran yang sehat. Juga seorang muda juga diajarkan supaya mereka dapat menahan diri mereka, menguasai diri mereka dalam segala hal. Dan juga seorang pimpinan ataupun pegawai, mereka diajarkan untuk hidup sebagai orang yang tulus, sebagai orang yang saling menghormati, jangan membantah, jangan curang. Dan dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kondisi yang terjadi pada saat Titus itu menggembalakan atau Titus hidup di dalam jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pulau Kreta. Maka ada banyak ya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ada kehidupan-kehidupan yang sama sekali berlawanan dengan kehidupan atau ajaran yang sehat. Ya, nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu membaca bagaimana sebenarnya kondisi jemaat atau orang-orang sekalipun dia adalah orang percaya, tetapi kehidupannya jauh dari kebenaran, jauh dari ajaran sehat. Nah, sebenarnya bukan soal laki-laki ini tua atau muda, perempuan ini tua atau muda, dia ini pimpinan atau dia ini budak atau dia ini pegawai. Bukan itu permasalahannya. Tetapi sebenarnya permasalahan adalah bagaimana mereka hidup mentaati kepada ajaran yang baik, ajaran yang sehat, ajaran yang benar-benar murni yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menjadi penurut-penurut Allah. Maka disitulah sebenarnya nilai yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, saya ingin kita bersama-sama melihat, ini ada sebuah botol. Ya. Botol ini kalau diisi air mineral, kira-kira berapa harganya? Halo? Berapa harganya kalau isi air mineral? 3.000? Boleh ya? 3.000 ya? 3.000. Kalau isi air mineral. Tapi botolnya harganya berapa? Nggak ada yang mau. Paling dibuang. Ya, ada harganya kalau dikumpulin. Sampai berkilo-kilo baru laku, baru ada harganya. Tapi kalau satu begini buang aja. Nggak laku.
Sebenarnya manusia tidak lebih daripada sekedar wadah. Bergantung pada nilai yang di dalamnya. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah tua, entah muda. Entah dia statusnya sebagai pimpinan atau bawahan atau apapun. Sebenarnya Tuhan melihat nilai yang ada di dalamnya. Maka manusia ini seperti botol ini. Ya. Kalau diisi jus, harganya berapa? 10.000. 10.000 ya. Ya, yogurt tambah mahal lagi. Tapi kalau diisi madu, harganya berapa? 25 bisa 50. Tapi kalau isinya parfum Bulgari, ya, Channel, isinya parfum sak botol begini berapa? Bisa jutaan kan? Ya, bayangin kalau ditawarin parfum itu kecil. Yang kecil yang cuma 50 mili bisa 300, 400, enggak tahu palsu apa enggak. Yang penting wangi aja. Ya. Tapi kalau isinya air hujan beda. Maka sebenarnya Tuhan menginginkan ada sebuah nilai dalam kehidupan kita. Bagaimana mempraktekkan ajaran sehat dalam kehidupan kita. Maka kita memiliki nilai yang baik. Ya. Maka ada satu orang di satu tempat. Ya. Sebut saja namanya Jimin. Gitu ya. Jimin itu orang Korea namanya Jimin, orang sini ada namanya Jimin juga. Jimin. Dia ini orangnya suka ngomongin orang, ya, suka fitnah orang, ya, suka jelek-jelekin orang. Pokoknya begitu tuh kelakuannya. Nah maka dalam hidupnya, dia akhirnya tidak punya banyak teman. Dijauhi banyak orang. Karena kelihatan perbuatannya tidak baik. Lalu dia mulai mengasihani dirinya sendiri, katanya begini. Mungkin karena aku ini miskin ya. Sehingga aku ini tidak punya konco. Mungkin aku ini jelek ya, aku jadi tidak didekati orang banyak, tidak disukai orang dan lain sebagainya. Lalu dia mulai memikirkan begitu. Karena dia mengeluh. Keadaanku ini seperti ini. Ya aku ini miskin dijauhi orang, coba aku kaya, pasti banyak temanku, pasti banyak orang yang dekat sama aku. Ya. Lalu satu waktu dia ketemu dengan seorang yang bijak. Dan orang yang bijak ini kehidupannya cukup berada. Lalu dia ketemu dengan Jimin ini lalu mengatakan begini, kamu kenapa kok murung? Kamu setiap hari aku lihat kok enggak ada cerianya. Dan kamu selalu sendiri. Nah itulah yang membuat aku murung. Aku ini enggak pernah punya teman. Aku ini selalu sendiri dan enggak pernah ada orang yang mau deket sama aku. Loh kenapa? Ya karena aku ini miskin. Karena aku ini enggak punya apa-apa. Makanya orang jauhi aku. Lalu orang bijak ini mengatakan begini, oke deh, begini saja. Apakah yang membuat kamu dijauhi orang itu karena kamu miskin? Ya pasti. Coba aku kaya pasti banyak temanku. Lalu kata orang bijak itu begini, oke deh, kalau gitu mulai besok kita tukeran. Kamu tinggal di rumahku, ya kamu pakai semua fasilitas yang aku punya, aku pindah tinggal di tempatmu. Aku tinggal di rumahmu. Mau? Sebulan saja. Setuju? Oh iya. Kalau nanti aku tinggal di rumahmu. Aku punya fasilitas. Pasti temanku banyak. Lalu mulai Jimin ini menikmati fasilitas. Ya. Dasar kalau hatinya orang itu jelek. Dasar kalau hatinya orang itu sombong. Ya. Oh miskin aja sombong. Apalagi kaya. Maka pada waktu dia menikmati fasilitas, wah kelihatan keangkuhannya, kelihatan kesombongannya. Bukan orang malah dekat, orang malah jijik gitu. Orang malah jauh. Ya. Apalagi yang tahu itu bukan miliknya, waduh tambah. Ya. Orang mulai juga tidak akan respect kepada Jimin ini. Lalu sudah mendekati 1 bulan,
Dia datang kepada orang bijak. Dia mengatakan, bagaimana? Dia tanya sama Jimin, temanmu sudah banyak? Tetap gak ada teman. Lalu orang bijak ini mengatakan, dan memang yang kamu pikirkan selama ini salah. Bahwa kamu tidak punya teman, kamu tidak banyak sahabat. Karena sebenarnya kamu nilai hidupmu itu bukan dari kekayaanmu, tetapi sikapmu yang selama ini tidak pernah menyenangkan orang lain. Engkau suka memfitnah, engkau suka menggosip, engkau suka mengata-ngatai orang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ini hanya seperti botol kosong. Nanti kita belajar sebenarnya sejauh apa kita harus diisi dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada Titus di ayat yang ke-11 tadi, sebenarnya hanya kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita. Kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, bagaimana menjadi seorang perempuan dewasa yang bijak, yang suci, yang rajin, yang taat untuk dapat mengajar perempuan-perempuan muda? Harus berlandaskan kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih Kristus, keselamatan di dalam Kristus, kemurahan Allah di dalam Kristus yang sudah nyata. Ya, kata nyata itu seperti muncul. Kata nyata itu diartikan seperti matahari yang sedang terbit. Jadi pada waktu matahari terbit orang punya harapan yang baru. Orang punya sukacita karena terang itu muncul menghilangkan kegelapan. Maka sikap hidup yang bisa terjadi atas orang-orang tua, ya, wanita-wanita yang dewasa, laki-laki yang dewasa, seorang muda atau seorang budak itu dapat menikmati kehidupan yang baik melalui kasih karunia yang sudah nyata dalam kehidupan mereka. Maka kasih Kristus menolong kita, kasih Allah dalam Kristus menolong kita untuk dapat mampu melakukan perbuatan yang baik. Ya, hanya kasih karunia yang memampukan kita dapat berbuat baik. Tanpa kasih karunia Allah, tanpa kasih Kristus yang masuk dalam kehidupan kita, mustahil untuk kita dapat berbuat baik. Ya, sekali lagi, kasih karunia dan perbuatan baik itu tidak bisa dipisah. Kasih karunia dan perbuatan baik itu tidak bisa dipisah. Sebab itu saya memberikan judul mempraktekkan ajaran sehat melalui perbuatan baik. Ya, ajaran sehat saja tanpa perbuatan baik itu juga kosong. Seperti Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan. Ya, atau perbuatan juga tanpa iman. Itu juga kosong. Karena hanya kasih Allah sebenarnya yang memampukan kita untuk dapat berbuat baik. Karena berbuat baik berlandaskan ajaran yang sehat itu jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus itu menyelamatkan. Sebagai orang yang diselamatkan, maka orang-orang yang tahu dirinya diselamatkan, dia akan dapat mengucap syukur. Maka perbuatan baik itu hanya sekedar ungkapan. Bagaimana dia diselamatkan di dalam kematian. Bagaimana dia diselamatkan dari dosa. Bagaimana dia diselamatkan dari hukuman kekal. Maka dia dapat mengucap syukur. Sehingga perbuatan baik itu adalah sebuah karakter yang muncul oleh karena orang-orang yang menyadari dirinya telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia ini mendidik. Ya, kasih karunia ini mendidik, mengajar. Jadi ada orang-orang yang menerima kasih karunia tapi tidak pernah berpikir dalam konsep belajar. Ini yang keliru. Justru kasih karunia itu mendidik. Membuat orang yang dididik itu mau tunduk sebagai murid, mau belajar
di ayat yang ke-12 kasih karunia itu dipersonifikasi. Kasih karunia itu diumpamakan seperti seseorang. Maka ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ia itu kasih karunia itu. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hanya kasih karunia yang memampukan kita untuk mengerti. Karena ia mendidik kita. Kasih karunia itu mendidiknya melarang dan memerintah. Ada larangan yang diberikan, ada perintah yang dianjurkan untuk dilakukan. Maka ia mendidik kita supaya kita meninggalkan. Artinya kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan. Melarang kita untuk hidup dalam kefasikan. Ya, hidup dalam kefasikan itu adalah hidup orang-orang yang tidak pernah mau mengakui dalam kehidupannya ini sebagai anugerah Allah. Ya, kefasikan ini ada orang-orang yang fasik dalam kehidupan mereka tidak pernah mempercayai adanya Allah. Mereka tidak pernah mengakui pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hidupnya tidak pernah bersandar kepada Tuhan. Apa yang dilarang yang sudah dididik dalam hidup kita? Apa yang harus ditinggalkan? Yaitu kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia mendidik kita untuk kita dapat melihat kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi seperti apa yang sebenarnya berjuang dalam kehidupan kita. Maka itulah yang diminta untuk kita tinggalkan. Nah, maka Tuhan menolong kita bagaimana kasih karunia, kesalehan, dan perbuatan baik. Ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Kasih karunia, kesalehan, dan perbuatan baik. Ya, hanya kasih karunia Allah yang memampukan kita dapat hidup saleh. Yang pertama, hanya kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk dapat hidup saleh. Hidup saleh itu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, kalau kita diberitahukan, Pak, bisakah kita ini hidup kudus? Ya. Semua orang pasti mengatakan salah. Bagaimana kita bisa hidup kudus, menjadi orang saleh, menjadi orang kudus? Orang pasti jawabannya enggak optimis, pasti pesimis. Bagaimana kita bisa hidup saleh? Enggak bisa lah, Pak. Tapi kasih karunia itu memampukan kita untuk dapat hidup saleh. Kenapa? Karena Dia yang akan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Maka sebenarnya doktrin yang sehat, ajaran yang sehat harus menghasilkan kehidupan yang kudus. Ya. Orang yang hidup dalam ajaran yang sehat itu harus menghasilkan kehidupan yang kudus. Paling tidak, ya, paling tidak ajaran yang sehat itu kalau terus menerus mengalir, ya, seperti air yang hitam, ya, berisi air apa tuh namanya, air comberan, air got di dalam gelas. Ya. Kalau ada titik air masuk di dalam gelas itu, ya, masuk di dalam gelas itu. Kalau 1 tetes, 2 tetes, 1 menit, 2 menit, apa yang kita mau katakan? Bisa enggak air itu berubah menjadi bersih? Tidak. Tetapi jika itu dibiarkan untuk menetes, air yang bersih itu menetes di atas gelas yang kotor itu. Jika dibiarkan terus-menerus, pasti ada satu waktu air yang kotor itu akan berubah menjadi bersih. Saudara yakin enggak? Saudara yakin enggak? Jika air yang kotor itu ditetesi air yang bersih dalam waktu tertentu, ya mungkin lama. Rasanya kita berpikir seperti itu. Dapatkah kita hidup saleh?
Dapatkah kita hidup kudus? Kalau didikan dari kasih karunia itu terus menerus, ajaran sehat itu terus menerus diberikan dalam hidup kita, maka kita akan mendapati kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dibersihkan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka engkau akan dibersihkan oleh firman yang diajarkan, dan firman itu terus akan menggosok, akan terus menggantikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang berdosa dalam kehidupan kita. Dunia ini sudah dicemari oleh dosa. Titus di Pulau Kreta menghadapi kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak pernah mau belajar, menerima ajaran yang baik, menerima ajaran yang sehat. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 1 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Seorang dari kalangan mereka, ya Titus 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Itu orang Kreta. Ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini orang Kreta. Titus berada di dalam wilayah orang-orang yang seperti ini. Baik orang yang tidak mengenal Tuhan maupun orang yang mengaku mengenal Allah. Tetapi hidup mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan yang menyangkal Allah, yang keji, yang durhaka, yang tidak sanggup berbuat baik. Dunia ini cemar, dunia ini berdosa. Hanya didikan dari kasih karunia Allah yang terus menetes seperti air walaupun sedikit. Tapi kalau itu dibiarkan terus menetes akan menghapuskan semua hal yang buruk. Maka Allah menghendaki agar umatnya memahami prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang sehat yang telah Ia firmankan. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihatkan orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Firman Tuhan akan menolong, prinsip-prinsip yang baik dari firman Tuhan yang sehat akan menolong orang untuk dapat mengerti kebenaran. Ya, kata sehat itu berarti murni. Ya, berarti tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan. Ya, dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris itu uncorrupted. Ya, uncorrupted. Jadi tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, murni. Dalam bahasa Yunani itu hygieino atau higies, ya, dari kata higienis itu muncul, kata higienis itu sehat, itu murni, itu tidak rusak, ya, tidak terkontaminasi oleh apapun. Itulah yang sehat. Jadi ajaran yang sehat, ajaran yang higienis, ajaran yang murni dari firman Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menang? Ya, karena orang-orang Kreta itu dipenuhi dengan filsafat-filsafat dunia. Ya, seorang pemuda Indian ya, datang kepada seorang guru dan dia mengatakan begini, karena gurunya adalah orang bijak yang mengerti segala macam kehidupan, yang sudah belajar dari segala macam kehidupan. Maka pemuda ini mengatakan begini, guru, saya ini punya persoalan. Persoalan apa? Saya ini selalu tidak pernah bisa menguasai diriku. Tidak pernah bisa menguasai diri. Kenapa? Aku selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Ya, tetapi selalu saja yang jahat itu datang. Selalu yang jahat itu selalu mempengaruhi aku. Sehingga aku menjadi orang yang pemarah, yang emosional.
Lalu guru itu mengatakan begini, kamu bayangkan ya, dalam hidupmu itu sebenarnya ada 2 serigala. Yang satu serigala hitam, yang satu serigala putih. Terus yang putih itu adalah sifat yang penuh damai, tenang, pengasih, ramah, baik. Lalu serigala yang hitam itu adalah lambang satu hal yang jelek. Ya, yang beringas, yang kasar, yang gak sopan, ya, yang emosi, yang pemarah dan lain sebagainya. Lalu di dalam hidupmu, serigala yang putih dan serigala yang hitam itu dia akan bertempur. Dia akan bertempur. Lalu dikatakan oleh pemuda itu, terus kalau bertempur siapa yang menang? Serigala yang merah, serigala yang hitam sama yang putih. Mana yang menang? Ya. Kata gurunya, pulanglah. Pikirkan sendiri, jangan tanya saya. Loh, gitu ya. Saya ini tanya supaya ada jalan keluar, cuma diceritain gitu suruh pulang, suruh mikir sendiri. Enggak, kamu pulang kamu renungkan. Kalau kamu punya serigala hitam dan putih, kamu pulang renungkan. Kamu tanyakan kalau dia bertarung siapa yang menang. Lalu bapak tua itu gurunya mengatakan begini, yang menang tergantung dari kamu. Mana yang lebih banyak kamu kasih makan. Begitu. Ya, masuk akal ya. Serigala yang hitam dan putih perang, tarung. Dan itu punyamu. Kalau dia perang, tarung, mana yang menang? Kata gurunya, tergantung yang mana yang kamu kasih makan lebih banyak. Nah, ilustrasi ini menolong kita untuk kita belajar. Di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat berbuat baik. Bergantung dari ajaran seperti apa yang merasuk ke dalam kehidupan kita. Dan mana yang sebenarnya lebih banyak kita konsumsi. Ya, mana yang lebih banyak kita makan. Dari makanan yang sehat atau makanan yang kurang sehat. Itu pasti hasilnya berbeda. Maka kasih karunia mendidik untuk hidup dalam kesalehan. Maka kita dimampukan untuk hidup dalam kesalehan. Yang kedua, kasih karunia itu memampukan kita dapat berbuat baik. Ya, kasih karunia memampukan kita untuk dapat berbuat baik. Di ayat yang ke-12, ya, kasih karunia mendidik kita untuk apa, saudara? Ayat yang ke-12, pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Tadi ya, keinginan-keinginan duniawi supaya hidup saleh. Yang kedua, untuk memampukan kita untuk dapat berbuat baik. Yaitu supaya kita hidup bijaksana, kita hidup adil, dan kita hidup di dalam ibadah. Maka dalam perbuatan baik ini saya ingin mengatakan bahwa kita hidup baik itu untuk pertama untuk diri sendiri. Itu hidup bijaksana. Hidup bijaksana ini dalam terjemahan bahasa Inggris life self-control. Jadi life self-control. Jadi bisa menguasai diri. Orang yang menguasai diri adalah orang yang sebenarnya mengasihi dirinya. Ya, bayangkan. Kalau orang tidak baik terhadap dirinya sendiri, dia akan loss, dia akan lepas, dia akan lakukan apa saja yang dia mau. Kalau dihitung, kalau kita mau dan bisa melakukan apa saja, sebenarnya ini untung apa rugi? Ya, ini untung apa rugi? Nah, maka kasih karunia itu menolong kita, supaya kita dididik untuk hidup bijaksana. Ya, life self-controlled,
menguasai diri. Bagaimana orang yang menguasai diri adalah orang yang mengasihi dirinya. Ya. Maka sekarang dipaksa kita sekalian menguasai diri. Ya, bisa kontrol enggak? Ya. Yang sering keluyuran ke mall, dikontrol ya. Dikontrol sama siapa? Bukan dikontrol sama dirinya loh. Dikontrol sama corona. Orang enggak semua bisa bebas. Kenapa? Karena dikontrol sama corona. Lu keluar, mati lu. Ya enggak? Makanya orang takut. Karena kontrol dirinya juga enggak sanggup. Nah sebenarnya orang yang bisa mengontrol dirinya adalah orang yang mengasihi dirinya. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya. Ini disanggupkan dan kasih karunia menolong kita. Ya, jangan. Ya, ini jangan. Hidup bijaksana itu begitu. Ya, walaupun bisa makan banyak, tapi tetap kontrol. Ya, saya juga dikontrol, dikasih diabetes, teng gitu ya. Mau ndak mau makan banyak, jangan. Ya, menguasai diri. Karena waktu tidak dikasih diabetes, nggak bisa menguasai diri. Ya, all you can eat, gitu. Semua bisa dimakan. Tapi dikontrol. Tapi kasih karunia menolong kita. Untuk hidup bijak. Menguasai diri. Dan menguasai diri ini mendatangkan keuntungan yang banyak. Ya. Yang kedua, bagaimana berbuat baik kepada sesama. Dikatakan hidup adil. Ya, kita hidup bijaksana. Yang kedua hidup adil. Kita berbuat baik untuk sesama. Berbuat adil. Ya, berbuat adil ini dalam bahasanya disebutkan tulus. Tidak melukai, tidak merugikan. Jadi pada waktu kasih karunia mengajarkan kita untuk hidup adil. Sebenarnya kita sedang diajar untuk dapat hidup tulus. Hidup tidak melukai, hidup tidak merugikan orang lain. Bagaimana kehidupan seperti ini bisa terjadi? Kalau bukan kasih karunia yang menolong kita. Karena hidup manusia yang berdosa, yang dicemari dosa. Hidupnya bukan untuk melukai dan merugikan. Kalau bisa orang lain yang dirugikan, kita yang diuntungkan. Hidup manusia yang cemar, kalau bisa peduli amat orang lain luka. Yang penting saya selamat. Ini yang terjadi. Maka kata dikaios itu adalah orang-orang yang hidup adil, hidup dalam ketulusan. Apa yang mereka kerjakan dalam kebaikan itu memang tulus. Ya, kalau orang berbuat baik, ada ada embel-embel di belakangnya, itu baik enggak? Sebenarnya tidak baik, karena di belakangnya muncul sesuatu yang ternyata mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maka ketulusan ini dapat menolong supaya kita oleh kasih karunia itu dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama. Lalu hidup beribadah kepada Allah. Hidup beribadah kepada Allah adalah berbuat baik untuk Tuhan. Di ayat yang ke-12 tadi, supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bagaimana kita dimampukan untuk berbuat baik kepada Allah. Bagaimana kita dapat hidup beribadah kepada Allah. Apa dasarnya? Gitu. Kita sekarang ini kumpul, buang waktu ya 2-3 jam ya untuk mempersiapkan ibadah seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di rumah dari waktu jam 9 selesai jam 11, 2 jam waktu dibuang. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Karena kasih karunia itu mendidik kita. Untuk kita mengerti. Di ayat yang ke-13 dan ke-14. Kenapa kita mau beribadah kepada Tuhan? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Karena ada yang dinantikan, ada yang diharapkan, ada kebahagiaan yang akan dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, sebenarnya kita memahami ya, ada anugerah di masa lalu dan ada anugerah di masa datang. Apa anugerah di masa lalu? Di mana Tuhan sudah hadir, Dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, menolong kita. Lalu anugerah di masa depan, Dia naik ke sorga dan Dia akan datang kembali. Itulah pengharapan kita. Maka menjadi Kristen sebenarnya ada di dalam tentangan. Ya, ada di dalam tentangan anugerah masa lalu dan anugerah di masa yang akan datang. Kita menikmati anugerah masa lalu, gimana kasih karunia itu muncul dalam Kristus Yesus menyelamatkan kita. Dia menolong kita, menuntun kita, mendidik kita untuk kita menghadap anugerah di masa yang akan datang. Di mana kita menantikan dengan penuh pengharapan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai gerejanya, sebagai orang percaya. Maka karena kasih karunia itu kita disanggupkan untuk menunggu, ada pengharapan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita nantikan. Disinilah kehidupan kekristenan. Maka ajaran sehat dan perbuatan baik itu adalah sebuah tuntunan daripada kasih karunia. Sehingga pada waktu kita melakukannya dengan sukacita. Di ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kata rajin berbuat baik ini dalam terjemahannya dikatakan begini. Eager to do what is good. Kata eager itu kata apa itu namanya? Semangat gitu ya. Eager itu kata keinginan yang menggebu-gebu. Ya, jadi ada keinginan untuk melakukan perbuatan baik. Itu di ayat yang ke-7 itu ya. Jadikan dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu bukan dipicu baru berjalan. Tetapi dari dalam yang memiliki keinginan yang menggebu. Sehingga orang-orang yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Itu dia punya semangat. Dengan ajaran yang sehat, mengerti ajaran yang baik. Tentang kasih karunia Allah. Maka dia memiliki semangat untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, maka mencintai sesama itu dengan memanfaatkan sedikit harta benda yang kita miliki. Ya, mencintai sesama dengan memanfaatkan sedikit harta benda yang kita miliki. Bukan kita ingin memiliki harta benda dengan memanfaatkan orang lain. Ya, perhatikan, mencintai sesama dengan memanfaatkan sedikit harta benda yang kita miliki. Bukan ingin memiliki harta benda yang kita tidak miliki dengan memanfaatkan orang lain. Maka kasih karunia itu mengajar agar kita mengalami pertumbuhan rohani. Mendorong supaya berdasarkan kebenaran kita melakukan perbuatan baik. Menasehati supaya orang-orang yang menolak Injil, yang menyeleweng dari ajaran sehat itu bisa kembali bertobat. Saya akan tutup dengan satu cerita. Mungkin cerita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah baca atau pernah dengar. Satu kali ada seorang ibu yang sedang studi di Jerman. Ya. Ibu ini mendapatkan tugas dari dosen untuk melaporkan. Dia mengatakan begini, laporkan dalam paper itu, tugas itu dari dosen, laporkan apa yang saudara lihat, saudara rekam pada waktu Anda tersenyum dengan orang lain. Ya, tugasnya dosen begitu. Jadi pada waktu Anda tersenyum dengan orang lain mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Apa respon orang? Itu suruh bikin paper. Ya, nanti dilaporkan. Nah, secara tidak sengaja ibu ini sudah punya 3 anak
dengan suaminya, dia lagi pengen makan ya di restoran ayam goreng. Dia masuk ya. Lalu karena dia ingat juga dapat tugas itu, tapi enggak tahu nanti bisa ketemu orang banyak enggak sih. Suami dan anak-anaknya disuruh duduk aja, kamu cari tempat duduk aja biar saya ngantri. Ya. Begitu dia ngantri, ini kan agak panjang, mungkin ada 6 atau 7 orang di depan. Setelah dia ngantri di belakang, tiba-tiba satu persatu orang yang di depannya itu pada pergi. Ya. Dia mencium sesuatu, lalu orang menoleh ke dia lihat mukanya kok nggak enak gitu, tapi terus pergi. Jadi orang yang di depan pada pergi. Jadi dia maju, orang ngelihat ke dia. Loh kenapa ya? Gitu. Ternyata fokusnya bukan dia. Tetapi ada orang yang di belakangnya, itu ada seorang anak. Lalu ada yang lebih gede lagi, 2 orang. Ya, dengan pakaian yang kusut, yang kumal dan kotor dan bau. Pada waktu orang semua pergi, lalu dia sudah hampir tinggal 1 orang, lalu orang itu sudah pesan, dia ngelihat ternyata di belakang orang yang seperti itu. Yang satunya kelihatannya agak mental retarded itu apa? Agak idiot gitu ya. Agak idiot. Yang gede itu ternyata ini penolongnya, yang anak lebih kecil ini penolongnya. Ya, penolongnya. Lalu dia setelah maju karena dia bengong, yang penjaganya bilang, ibu mau pesan apa? Gitu ya. Sampai 3 kali ngomong baru kedengar. Oh iya, saya mau pesan sesuatu. Tapi dia pergi, ya, dia ke samping, lalu orang 2 ini disuruh maju. Kamu dulu aja pesan, gitu ya. Lalu pesan. Ya. Jadi yang satu itu nuntun temannya, lalu dia keluarkan koin. Ya, dia bilang, saya minta susu panas. Ya, susu panas. Ya. Cuman uangnya itu memang cukup untuk beli susu panas 1 gelas. Ya. Nah, ternyata memang di restoran itu tidak boleh orang duduk di dalam kalau tidak memesan sesuatu. Tapi karena di luar dingin, maka terpaksa 2 orang ini sebenarnya hanya ingin ngiyup. Ingin menghangatkan tubuh mereka supaya dapat boleh masuk ke dalam, maka dia pesan. Karena tidak punya duit ya dia pesannya cuma susu panas itu. Lalu setelah dapat itu, lalu dia cari meja. Ya, cari kursi, cari meja. Ya, sambil dilihat sama ibu ini dia bengong, ngelihat gitu. Lalu akhirnya ibu ini ditanya, ya saya mau pesan. Tolong dipisahkan, ya ini pesanan saya. Lalu dia pesankan 2 paket nasi dan ayam itu dia pesan 2, ya, lalu tambah minuman lagi 1, lalu dia bawa ke 2 anak tadi, ya, lalu dia ambil makanannya untuk dia. Semua orang yang ada di situ pada ngelihat, ya, dia pikir dia kasihan, ya, orang ini memang kotor, bau, ya, dan dia hanya membutuhkan berteduh saja supaya tidak kedinginan di luar, maka dia masuk. Tapi kelihatannya juga lapar, makanya dia belikan. Lalu tidak lama kemudian, ya, dia didatangi orang-orang yang sebenarnya mau pulang. Kalau orang mau pulang datang ke dia, hanya apa? Hanya ingin memberikan selamat. Lalu ada seorang yang agak tua laki-laki dan dia mengatakan begini. Dia salaman sama ibu tadi, lalu dia mengatakan begini. Terima kasih untuk pelajaran yang kamu berikan hari ini. Karena dengan perbuatan yang kamu lakukan, aku diberikan satu pelajaran yang berharga.
bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu semua adalah sebenarnya perbuatan yang seharusnya aku juga bisa lakukan. Tetapi kamu membuka mata hatiku untuk dapat melihat orang lain yang membutuhkan. Ya, maka banyak orang yang datang ke situ melihat satu tindakannya dan mengucapkan terima kasih untuk satu pelajaran yang baik. Dan dia mengatakan begini, Tuhan terima kasih. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Tetapi waktu itu aku melihat, rasanya kok ada sesuatu yang menggerakkan aku. Supaya aku membelikan dia makanan, supaya aku juga berbelas kasihan. Supaya aku juga berbelas kasihan. Maka inilah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka ada sesuatu yang bisa sedikit untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Oleh kasih karunia itu, kita ditolong oleh Tuhan untuk mengerti sebenarnya apa yang dapat kita kerjakan dengan apa yang kita miliki. Maka ayat yang ke-15 sebagai ayat terakhir. Rasul Paulus memperingatkan kepada Titus. Dia mengatakan begini, beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kasih karunia itu mendidik kita, menolong kita untuk dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa kasih karunia itu akan memampukan kita untuk melakukan kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian kita saat kurenungkan kasih setiamu dalam hidupku. Saat kurenungkan kasih setiamu dalam hidupku, ku terpesona hanya ucapan syukurku yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Karena salibmu kau selamatkan hidupku. Karena salibmu, karena salibmu kau berkatiku dan kau pulihkanku. Karena salibmu Tuhan, selamatkan hidupku. Karena salibmu kau berkatiku dan kau pulihkanku. Kami sungguh berterima kasih karena kasih karunia dan anugerah Tuhan menolong kami untuk terus melangkah di dalam pertolongan anugerah kemurahan-Mu. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan didikan Tuhan, dengan ajaran Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan
kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya. Mati di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah bagi kami. Bagi pengampunan dosa kami. Kami mengucap syukur, layakkan kami untuk menerima, untuk menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari naikkan pujian ini. Mari roti ada di tangan kanan kita dan anggur ada di tangan kiri kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan adalah lambang dari tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum adalah lambang dari darah Tuhan? Mari kita minum dengan iman percaya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari menaikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikannya. Berterima kasih untuk pertolongannya. Berterima kasih untuk kasih karunia-Nya yang besar atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk limpahan anugerah Tuhan. Menolong kami, mendidik kami, menuntun kami. Untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Dan dengan kasih-Mu itu Engkau terus membimbing kami, menuntun kami menjadi orang-orang yang dapat mempermuliakan Engkau, bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, melakukan sesuatu sehingga nama Tuhan boleh dilihat, dikenal orang. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang boleh bersekutu pada pagi hingga siang hari ini. Bila Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka. Mereka yang dalam pergumulan, sakit penyakit, apapun yang sedang dihadapi. Bila tangan kasih karunia Tuhan melawat, memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Dan kami mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengucap syukur untuk persekutuan dengan firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan pada hari ini. Dan kami boleh persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari bersama-sama kita pujikan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, baik
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami menerima sukacita sorgawi dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, yang akan terus menuntun kami, menolong kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami terus ada dalam pengharapan bahwa kami akan berjumpa, kami akan menerima pertolongan dari Tuhan. Kami akan kembali dapat menemui juru selamat kami Yesus Kristus yang berjanji akan datang kembali. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi sumber pengharapan kami sehingga kami memiliki ketekunan dalam kehidupan kami. Kami memiliki kehidupan dalam kebijaksanaan. Kami memiliki kehidupan dalam ibadah kami. Apapun yang kami kerjakan semuanya kami lakukan semua karena pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan setiap anak-anakmu yang sudah beribadah kiranya tetap Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Apapun yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan oleh anak-anakmu. Kiranya pertolonganmu terus engkau nyatakan supaya mereka apapun yang mereka kerjakan dan apapun yang mereka lakukan, pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Sekali lagi kami mohon pertolongan untuk anak-anakmu yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Engkau yang akan memberikan kesembuhan, engkau yang akan memberikan pertolongan, engkau yang akan memberikan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa memohon pertolongan. Apapun yang terjadi kami percaya semua ada di dalam tangan pertolongan Tuhan. Engkau yang akan terus membimbing, menuntun bangsa kami. Engkau memberkati, engkau menguatkan para pemimpin kami baik yang ada di pusat juga yang ada di daerah. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dihadapi. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong semua yang bertugas, semua yang melakukan tugas ini kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Supaya bangsa kami dapat melewati masa yang sulit yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Iman percaya yang kami pertaruhkan hanya kepada Engkau. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang akan tetap memberikan pertolongan bagi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari kasih kemurahan Allah Bapa. Cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita para saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya memohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus